Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29. Kode jika menginginkan hal yang lainnya. Abang, mau mandi atau langsung makan? Tanya Raya dengan intonasi yang berbeda seperti biasanya. Kamu kenapa? Tanya Alvin bingung. Aku hanya ingin menjadi sosok yang abang cintai. Sahut Raya tersenyum. Di mana anak kita? Tanya Alvin melihat rumah dalam keadaan sepi. Aku titipkan ke rumah ayah dan ibu, karena aku ingin kita saling memahami. Ujar Raya menemani Alvin memasuki kamar mereka. Raya juga membantu Alvin untuk membuka kancing kemejanya. Hal yang tidak pernah Raya lakukan selama mereka menikah. Dan kenapa kamu mengubah penampilanmu? Alvin masih bingung. Jawabannya tetap sama Bang, karena aku ingin menjadi seperti sosok orang yang abang cintai. Balas Raya, aku tidak menyukainya Raya. Cetus Alvin membuat Raya menghentikan aktivitasnya. Aku ingin kamu seperti dulu. Aku gak mau menjadi orang lain. Aku ingin kamu menjadi dirimu sendiri Raya, bukan malah mengubah dirimu dengan penampilan Vira. Lanjut Alvin, bukankah kamu menyukainya? Kamu pasti bisa mencintaiku karena aku sama seperti Vira kan? Harap Raya. Tidak, aku tidak menyukainya, Raya. Apalagi dengan kamu berpenampilan seperti Vira. Berarti kamu mendukung aku untuk terus mengingatnya. Ujar Alvin. Sungguh, aku membenci penampilanmu yang ini. Bukankah benci dan cinta itu tidak ada bedanya? Cibir Raya, kalau begitu, apakah kamu mau jika aku membencimu selamanya? Belum cukupkah? Aku membencimu cuma gara perkara cara nikah kita doang? Kamu mau aku menambahnya? Cetus Alvin, aku mau besok, kamu jadi dirimu lagi. Tak lagi seperti ini. Lanjut Alvin, di tempat lain, Vira juga mengadu pada Farhan tentang kedatangan Raya saat siang tadi. Dia mengaku sedikit tersinggung dengan tuduhan yang dilontarkan oleh Raya. Jadi, kamu ingin aku melakukan sesuatu untuk Raya? Tanya Farhan mengelus rambut Vira. Jangan, aku hanya mencurahkan isi hatiku Bang. Bukan mau kamu melakukan sesuatu padanya, ralat Vira. Tapi aku gak suka sayang, aku gak suka dia menekanmu seperti itu. Apa baiknya Alvin aku pecat aja ya, agar istrinya gak bisa macam lagi sama kamu. Kok gitu sih Bang, bukannya itu sangat keterlaluan ya? Ujar Vira. Kalau gitu, aku akan merekomendasikan Alvin untuk kerja di cabang satunya lagi. Karena kebetulan Om Darwis berniat membukakan cabang di kota lain. Ujar Farhan. Kalau itu sih mendingan Bang, dan aku harap Raya mau mengikuti suaminya itu. Ujar Vira, tentu saja, karena di sana dia akan disediakan tempat tinggal. Tapi mungkin masih membutuhkan waktu yang lama. Ungkap Farhan.
Kemudian mereka membicarakan tentang keseharian Farhan selama di kantor. Dia juga mengatakan jika sekretaris pilihan Vira ternyata sangat bisa diandalkan dan juga kompeten dalam segala hal. Dan keesokan harinya, Vira mendapatkan pesan dari Santi. Jika ia hendak berkunjung, maklum, karena beberapa hari ini dia dan suami sedang melakukan perjalanan umrah. Vira langsung menyuruh pembantunya untuk menyiapkan menu istimewa. Baginya Santi bukan lagi kerabat suaminya ataupun mantan atasan di tempat kerjanya dulu. Melainkan lebih dari itu, Santi sudah seperti kakak bagi Vira. Kedatangan Santi membuat Vira kesenangan. Dia bahkan memeluk Santi begitu erat. Maaf, karena baru sempat datang. Bagaimana keadaanmu dan ibu? Apakah Farhan mengurus kalian dengan baik? Tanya Santi. Tentu saja nak, bahkan bukan hanya nak Farhan. Tetapi seluruh keluarga memperlakukan kami dengan baik juga istimewa. Sahut Asma yang juga berada di sana. Syukurlah, karena bagaimanapun, aku ikut andil dalam pernikahan kalian berdua. Jadi, jika Farhan berani macam, tolong jangan sembunyikan pada aku ya Bu, Vira. Kata Santi menatap Vira dan Asma bergantian. Suami Kak Santi memangnya kemana? Tanya Vira kemudian. Dia menjaga kedai, karena yang biasanya jaga, kebetulan lagi sakit. Sahut Santi. Bayi kalian, sungguh tampan ya, mirip kalian berdua. Ujar Santi mencium gemas bayi yang berada di pangkuannya. Vira hanya tertawa mendengar kalimat pujian dari Santi, namun di hatinya tetap bersyukur. Udah diakikah belum? Kalau belum aku mau nyumbang seekor kambing boleh? Tanya Santi. Memang belum Kak, karena lagi nyari waktu yang pas. Sebab belakangan ini, Bang Farhan sangat sibuk Kak. Papa Alan juga sangat sibuk, sebab dia ingin membuka toko satu lagi untuk dia dewasa. Kekeh Vira, anak sekecil ini, emang kamu bisa nak? Kalau gak bisa biar Wak aja yang ngurusnya ya. Ujar Santi pada bayi di gendongannya. Bukan dia yang ngurus lo Kak, tapi semua penghasilan dari sana akan disimpan untuk masa depannya. Sebenarnya sih, semua itu jatah untuk Bang Farhan. Karena semua kakak udah mendapatkan jatah, masing-masing satu muka toko mas. Jelas Vira, dan Santi langsung tergelak mendengar penjelasan dari Vira. Padahal, dia bisa menebak kenapa Alan memberikan toko untuk anak Farhan. Karena memang, Farhan sangat malas sekali berurusan dengan emas tersebut. Andai aja Farhan mau, mungkin dia tidak harus bekerja di luar terlebih dahulu. Seperti sebelum mengenali Vira, dia sempat menjual buah dan juga jadi karyawan di pom bensin. Padahal, keluarganya sendiri aja mempunyai pom bensin terbesar di tempat mereka. Karena sudah sore hari, Santi akhirnya pamit. Namun, dia berjanji akan sering berkunjung ke tempat Vira. Sudah lebih 1 bulan umur anaknya. Akhirnya Farhan dan Vira memutuskan untuk melakukan acara akikah.
Tetapi mereka melakukannya di panti asuhan, bukan hanya 2 ekor kambing. Akan tetapi Farhan juga menyerahkan 2 ekor lembu dan juga 4 kambing lainnya. Itu semua sebagai bentuk rasa syukurnya atas pencapaiannya selama menikah dengan Fira. Tak lupa, sesuai janjinya, Santi juga memberikan 1 ekor kambing untuk acara tersebut. Baginya, Fira bukan hanya istri ataupun teman hidup, melainkan sebagian nyawanya. Fira juga pembuka segala pintu rezeki. Makanya, Farhan akan melakukan apa saja agar Fira-nya bahagia. Agar Fira-nya tidak lagi mengeluarkan air mata, kecuali air mata bahagia. Semua keluarga besar Alan ikut hadir. Mereka sengaja membiarkan anak-anak mereka untuk bermain bersama anak-anak panti. Membiarkan anak-anak mereka belajar mengasihani orang-orang sekitar. Membiarkan anak-anak mereka belajar untuk selalu melihat ke bawah. Dan juga agar anak-anak mereka belajar untuk bersyukur. Semua orang di sana terasa sangat bahagia. Apalagi, Alan dan Miranti membawakan beraneka makanan dan juga mainan. Mereka selalu menyambut bahagia kedatangan sepasang suami istri itu. Karena kebetulan, Alan merupakan salah satu donatur terbesar dan juga tetap untuk panti itu. Makanya, mereka sangat dikenali oleh anak-anak di sana. Miranti sedikit heran, karena sejak dia datang ke sana, tidak terlihat seorang pun keluarga dari pihak Fira. Semua dipenuhi oleh keluarganya sendiri. "Nak, kenapa Bibi dan pamanmu tidak di sini?" tanya Miranti saat Fira sedang sendirian, karena kebetulan anaknya lagi digendong oleh Santi. Begitupun dengan Farhan, dia sedang bermain dengan anak-anak panti lainnya. Anu Ma, sebenarnya aku tidak mengundang mereka Ma," sahut Fira jujur. "Kenapa? Bukankah mereka satu-satunya kerabatmu?" "Aku punya alasan sendiri Ma," sahut Fira sembari menunduk. "Ya sudah kalau gitu, Mama juga gak berhak untuk memaksa kamu melakukan apa yang tidak kamu sukai." "Tapi, tidakkah ibumu merasa sedih?" tanya Miranti. "Ibu setuju kok Ma, lagian ini hanya acara sama anak-anak panti. Aku hanya gak ingin jika nanti Bibi membuat kekacauan di sini Ma," ungkap Fira akhirnya. "Iya juga ya, Mama paham tentang kekhawatiranmu," seru Miranti. Akan tetapi, harapan mereka berantakan sudah. Kala melihat Marni melangkah ke arah Fira dan Miranti dengan senyum sumringah. Dia juga membawakan tentengan berupa mainan, terlihat dari kotak yang menyembul di dalam plastik. "Ma." Fira langsung menoleh pada Miranti yang menahan tawanya. "Kenapa Bibi bisa ada di sini?" tanya Fira mengernyit bingung. "Itu, tadi kebetulan Bibi lagi berada di pasar. Terus orang pasar mengatakan jika keluarga Pak Alan sedang melaksanakan akikah untuk cucunya di panti ini," jelas Marni, seraya mengatur napasnya. "Jadi, karena aku merasa masih kerabat dekat dengan keluarga Pak Alan,
Makanya aku berani ke sini. Lanjut Marni terkekeh pelan. Miranti hanya bisa mengelus punggung Vira. Pertanda agar Vira sabar dalam menghadapi ujian yang berada tepat di depan matanya. Marni langsung menyerahkan bawaannya pada ibu panti. Dia sengaja membawakan itu sebagai bentuk buah tangan. Agar anak di sana bisa bermain dengan mainan yang dibawanya. Asma yang melihat Marni berada di antara kerabat Farhan hanya bisa gelengkan kepalanya. Pasalnya, Marni tidak hentinya memuji diri sendiri. Dan mengatakan semua kebaikannya dan Danu dalam mengurus Vira. Acara berjalan sesuai rencana. Setelah masakan semua siap, mereka semua juga menikmati makan bersama dengan anak panti beserta pengurusnya. Tak lupa, sebelum pulang, Farhan menyalami masing satu anak, satu amplop. Sedangkan Alan, dia langsung menyerahkan uang kepada pengurus panti untuk keperluan anak-anak. Semua orang sudah siap untuk pulang, bahkan sebagian sudah pergi sejak dulu. Marni, yang sebelumnya ditawari pulang oleh Vira langsung menolak mentah-mentah. Dia berdalih masih ingin tinggal di sana, karena merasa dibutuhkan oleh anak yang kehilangan orang tuanya. Padahal itu semua bohong. Pada saat hendak pulang, Marni meminta pada pengurus panti untuk membungkuskan daging sapi dan kambing untuknya. Dia berdalih jika Vira yang menyuruhnya untuk membawa pulang. Lumayan kan, bisa libur masak sampai besok. Kekeh Marni menatap tentengan hasil tipuannya. Marni langsung pulang menggunakan ojek yang ada di pangkalan, tidak jauh dari panti. Vira dan Farhan memutuskan untuk segera pulang mengingat anak mereka yang kecapean. Karena seharian berada di panti asuhan, sedangkan yang lainnya malah pergi jalan ke tempat wisata, begitu juga dengan Asma. Dia juga ikut jalan atas pemaksaan Santi dan lainnya, tentu saja seizin dari Vira. Melihat anaknya sudah tertidur pulas di box, Farhan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia malah mengajak Vira untuk menemaninya mandi dengan alasan agar bisa membersih punggungnya. Tapi, beneran cuma nemenin ya bang, soalnya aku mau istirahat, ujar Vira. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat aja, ujar Farhan, kasihan pada Vira yang terlihat kecapean. Kalau cuma sebentar sih gak apa bang, ucap Vira, tidak enak hati. Yakin? Tanya Farhan menaik turunkan alisnya. Karena itu sebuah pertanda, ataupun kode jika menginginkan hal yang lainnya. Vira pun mengangguk setuju, bagaimanapun dia paham akan kebutuhan dari suaminya. Akan tetapi, baru saja mereka menutup pintu kamar mandi, terdengar suara tangis dari bayi mereka. Sontak Vira berlari untuk mengambil anaknya. Abang, siapkan aja dulu airnya, nanti aku nyusul. Teriak Vira, sebelum Farhan menutup pintu kamar mandi. Vira kembali memberikan ASI pada anaknya dengan posisi tidur.
berharap sang anak bisa cepat terlelap dan dia memenuhi janjinya pada ayah sang bayi. Farhan di kamar mandi masih menunggu dengan sabar. Dia bahkan telah mengisi air di batub. Dan juga aromaterapi agar suasana semakin romantis. Namun, sudah lebih setengah jam, Vira tak kunjung kembali. Dan Farhan kembali memakai handuknya untuk melihat keadaan di luar sana. Ternyata, harapan dan rencana yang disusunnya batal sudah. Saat mendengar dengkuran halus dari Vira, dan juga anak mereka yang terlelap begitu menggemaskan di samping ibunya. Jadi batal, lirih Farhan. Untuk membangunkan Vira, rasanya Farhan tidak tega. Terpaksa, dia harus meredam keinginannya. Danu yang melihat Marni pulang dengan tentangan yang banyak, menatap dengan penuh tanda tanya. Apa itu? Tanya Danu dari depan teras. Oh ini, daging sapi dan kambing. Lumayan loh ya, ibu dapat banyak. Kekeh Marni. Memangnya dapat dari mana? Setahu ayah daerah kita tidak ada yang kenduri ataupun sejenisnya. Ujar Danu, dari acara akikah anak Vira. Seru Marni dengan suara yang dikecilkan. Akikah, di mana? Tanya Danu, kan, sudah kuduga, kalau ayah juga gak tahu. Cibir Marni, memang ya, Asma sama Vira udah berbeda semenjak kaya. Mereka udah gak menghargai kita, padahal jelas hanya kita keluarganya. Lanjutnya. Danu langsung memijit pelipisnya, kala mendengar perkataan Marni yang sangat panjang. Dan lebih parahnya lagi, inti dari pertanyaan tidak dijawab. Di mana? Danu balik bertanya, di panti asuhan dekat Denpasar sana ya. Sahut Marni, padahal mereka buat acaranya meriah loh ya. Tapi bisanya mereka melupakan kita. Koma. Ketus Marni, dipantikan, wajarlah, gak ngundang kita. Kita aja yang udah buat acara untuk anak raya, gak ngundang mereka. Padahal, kita buat acaranya di sini loh. Terang Danu, Marni langsung mencibir kala mendengar jawaban yang tidak diharapkan dari suaminya. Kemudian dia masuk ke dalam, guna menyimpan bawaannya. Danu menghela napas dalam. Sebenarnya dia lagi terlibat masalah besar. Akan tetapi untuk berbicara dengan Marni rasanya percuma saja. Apa aku harus minta tolong sama Vira aja ya? Gumam Danu. Tolong apa? Cetus Marni kembali keluar, dengan membawakan semangkuk daging. Yang sudah masak untuk disantapnya. Bukan apa, koma. Sahut Danu, oh, kirain ada masalah. Lagian, jika benar lagi ada masalah. Seharusnya memang benar sih, ayah harus minta tolong sama Vira. Secara, selama ini kan ayah yang bantu dia. Tutur Marni, kamu lupa, suaminya sudah membayar semuanya? Kamu lupa, bukannya kamu yang memintanya? Dan sekarang aku tanya, kemana semua uang itu?
Beruntun Danu bertanya, kok ayah nanya tentang itu sih? Kan udah aku bilang. Uang itu aku investasi pada teman arisanku ya. Sahut Marni. Investasi seperti apa sih, Bu? Kok sampai sekarang belum ada hasilnya? Jangan ibu ketipu lagi. Ujar Danu. Gak mungkin lah ya, dia sudah memberikan ibu 10 juta bulan kemarin. Cuma ibu gak ngomong sama ayah. Sahut Marni, 10 juta, benar ketipu sih kayaknya. Ujar Danu, teman arisan yang mana sih? Tanya Danu, ada itu, istri dari kepala sekolah mana tuh? Pokoknya dia yang udah meninggal setahun lalu. Jelas Marni. Astaga Bu, dia itu udah dilaporkan sebulan yang lalu, dan sedang dicari polisi. Ujar Danu menarik rambutnya. Ayah pasti bohong kan? Ibu gak takut ya? Soalnya baru kemarin kami telponan. Kekeh Marni. Bentar. Danu langsung mengutak-atik ponselnya. Nah, baca. Danu menyerahkan ponselnya pada Marni. Marni langsung membuka grup WhatsApp dari ponsel suaminya, di mana di situ terkumpul beberapa kepala sekolah dari kabupaten daerah mereka. Ya, jadi, bener, Marni pingsan, dan Danu berteriak memanggil namanya. Setelah menidurkan tubuh Marni di sofa panjang yang berada di ruang tamunya, Danu, buru masuk ke kamar untuk mengambil minyak kayu putih. Dia khawatir jika Marni kenapa-napa. Tak lama kemudian, Raya datang bersama anaknya. Sebelumnya, dia ditelepon oleh Danu dan memberitahu keadaan ibunya. Bersambung.